Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delianita Zarumaira dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi? Henry Campbell Black dalam bukunya yang berjudul Law Dictionary menjabarkan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberi beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak seseorang. Jadi, korupsi adalah perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang bertentangan dengan hukum, yang secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, serta bertentangan dengan tugas dan hak seseorang. Ada banyak situasi di mana seseorang dapat dianggap melakukan korupsi. Contohnya, dalam industri jasa keuangan, seseorang yang bekerja pada bidang tersebut diharuskan untuk mematuhi kode etik dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hukuman bagi orang yang terbukti melakukan tindakan korupsi diantaranya adalah denda, hukuman penjara, dan reputasi yang rusak. Ketika korupsi terjadi dalam suatu organisasi, maka hal ini tidak akan lepas dari ramainya berita-berita yang akan muncul dari berbagai platform, yang tentunya dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan baik pada praktik bisnis sebuah organisasi maupun produknya. Kampanye hubungan masyarakat yang komprehensif seringkali diperlukan untuk membatasi kerusakan reputasi dan memulihkan kepercayaan. Hal ini tentunya membutuhkan sumber daya yang berharga seperti waktu dan uang yang dapat mengakibatkan area kritis lain dari organisasi yang dirampas. Akibatnya dapat terjadi inefisiensi yang berujung pada kerugian finansial. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi diantaranya ada represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor langsung ke pengadilan. Yang kedua, perbaikan sistem seperti mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait, serta memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Yang terakhir ada edukasi dan kampanye, yaitu strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak-dampak korupsi. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adanya korupsi tentu berpengaruh negatif bukan hanya bagi satu pihak, tetapi akan berpengaruh juga bagi perekonomian suatu negara. Maka dari itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki satu tujuan, mulai dari sekarang kita harus bertindak bijaksana dalam melawan tindakan korupsi yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.